harta yang paling berharga Tuhan. Dan kami memilih Engkau Tuhan. Hari ini kami terus mau setia memilih Engkau Tuhan. Bapa kami yang begitu luar biasa, yang setia berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Tuhan, malam hari ini satu hari boleh kami menangkan Tuhan. Terima kasih sudah menjadi Allah yang selalu menempatkan kami di pusat kesenangan-Mu Bapa. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau tempatkan, kami mau pindahkan gunung-gunung persoalan kami ya Tuhan. Kami mau tempatkan Engkau kembali di depan karena tempat-Mu di sana. Dengan takut dan gentar Tuhan, aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Bapa. Biar aku membuka mulut di sini, Roh Kudus mengambil alih ini ibadah-Mu. Dan biarkan hanya suara-Mu yang terdengar, hikmat-Mu, pesan-Mu saja Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Wah, sudah banyak yang dilawat. Haleluya, dahsyat ya. Terima kasih juga untuk imam-imam musik kita. Terima kasih, semua diberkati. Wah, beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan, dahsyat. Ini malam minggu loh. Malam minggu itu katanya gereja kosong. Mana gereja kosong? Dahsyat Tuhan itu ya, luar biasa. Memang Jepara ini memang permata hati Tuhan, saya tahu itu ya. Jepara ini spesial. Saya Tamara Geraldine, Tuano Kota ya. Ada yang masih ngenalin saya 5 tahun yang lalu mungkin? Ya, kita pernah duduk sama-sama di gereja ini, ya kan ya? 5 tahun yang lalu saya ada di gereja ini sebagai jemaat. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di sini, Pak Sony, Bu Eden ya. Saya itu diterima betul jadi keluarga waktu 5 tahun yang lalu. Saya ditugaskan oleh negara kita yang tercinta ini ya untuk menabur di sini selama 9 bulan. Dan setiap hari Minggu saya datang ke gereja ini. Saya di recharge di gereja ini. Baru saya bisa bawa api dari gereja ini ke daerah-daerah yang lain, di Kudus dan juga di Demak. Ya gitu, jadi saya mengucap syukur. Tadi Tuhan tuh ingetin saya gini, terakhir kamu ke gereja ini sebagai apa? Gitu ya kan ya. Ya, saya tuh tadi disentuh sama Tuhan dilawat. Terakhir saya datang sebagai jemaat. Waktu jadi jemaat, nah ini adik-adik ya, besok-besok bener penuhin di depan. Ya, duduk di depan adik-adik. Ya, jangan cuma kalau kita konser gitu kita maunya dapat tempat duduk di paling depan. Jangan. Waktu masuk ke rumah Tuhan penuhin yang ada di depan. Ya, penuhin. Kenapa? Dulu ya, jangan panggil tante lah ya, Inang ya dulu ya. Soalnya inisial nama saya tuh Tamara Geraldine, TG. Itu singkatan gak baik kalau dulu di angkatan saya gitu ya, TG. Jadi Inang dulu waktu baikan sama Tuhan ya, mau jadi anak baik. Hal pertama yang saya lakukan tau gak apa? Pergi ke gereja, saya duduk paling depan. Duduk paling depan situ. Iya, kalau nonton konser saya pengennya paling depan. Saya gak mau lihat kepala orang. Giliran ke gereja saya ke pojok-pojok gitu. Jadi saya bilang waktu itu sama Tuhan, saya mau duduk paling depan. Nah ini udah bagus. Kenapa? Karena 13 tahun yang lalu waktu Inang ini baikan, Inang itu artinya ibu ya. Waktu saya baikan sama Tuhan 13 tahun yang lalu saya mulai duduk di depan. Lihat 13 tahun kemudian kata Tuhan kurang depan, maju sampai ke sini. Dahsyat gak? Ya dahsyat ya. Wah. Kita harus siap-siap kalau Tuhan kagetkan. Iya loh, saya bilang sama Tuhan kasih saya, kalau Tuhan gak suka dengan pekerjaan saya sekarang, waktu saya diproses sama Tuhan ya, ini kesaksian dulu ya, supaya kita saling mengenal kan, kalau kenal jadi sayang ya kan, kalau kenal jadi sayang baru deh khotbahnya meresap, kalau enggak juga 2 jam hilang semua gitu kan ya. Jadi dulu waktu saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan kalau Tuhan gak suka dengan pekerjaan saya, please give me another job ya, give me a job, kasih saya pekerjaan. Hari ini Tuhan gak kasih pekerjaan sama saya, Tuhan kasih perkenanan. Wah puji Tuhan ya. Wah dan Tuhan itu gak cuma mau kasih buat saya, Dia akan berikan itu buat semua yang mengasihi Dia ya. Nah itu adalah apa yang ada hubungannya erat sekali dengan tema kita ya. Tema kita itu kan adalah way of salvation. Salvation itu artinya keselamatan ya. Tadi saya udah lihat di belakang ada tulisannya, kita ambil dari Mika 7 ayat 7 ya kan ya. Itu bagaimana kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nah sebenarnya apa sih keselamatan gitu ya, sebelum masuk ke khotbahnya. Apa sih keselamatan itu? Keselamatan dari orang percaya.
Kenapa kita tuh mesti diselamatkan? Kenapa ada konsep keselamatan? Kalau misalnya ada konsep keselamatan biasanya dan harusnya kalau ada yang diselamatkan pasti ada kecelakaan. Ya kan ya? Pasti kalau misalnya ada yang mesti diselamatin pasti ada sesuatu yang terjadi. Kejatuhan, bencana, kecelakaan gitu kan ya. Itu baru ada yang namanya keselamatan. Nah kalau misalnya kita ngelihat gini, ada tulisan kata-kata keselamatan. Terus kok berarti Tuhan juga udah tahu dong. Tuhan udah tahu dong ada yang harus diselamatkan, berarti Tuhan sudah tahu dong ada bencana, tragedi dan kecelakaan. Kok Tuhan gitu sih? Iya enggak? Orang-orang sekarang akhirnya mempertanyakan itu. Kenapa harus ada keselamatan? Kok Tuhan sepertinya merancang segala sesuatunya? Ya. Jadi sebenarnya gini, pada waktu Tuhan itu menciptakan hubungan, Tuhan sudah tahu bahwa akan terjadi kejatuhan yang harus diselamatkan. Kenapa Tuhan tahu? Karena sebuah hubungan yang baik, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu bukan menciptakan manusia ya anak-anakku sayang, Tuhan menciptakan hubungan. Nah hubungan itu adalah salah satu ciptaan yang paling Tuhan banggakan. Dan itu diketahui oleh iblis. Iblis yang dirusak oleh iblis itu hubungan. Iblis tuh gak kenal nama loh. Jadi jangan kita tuh GR ya, oh si itu dirusak iblis, si ini. Iblis gak kenal nama, iblis hanya merusak. Dia masuk ke rumah tangga, dia rusak hubungan antara suami dan istri. Dia rusak hubungan antara bapak sama anak. Hubungannya, bapaknya siapa, anaknya siapa, iblis gak ngapalin saudara. Iblis itu gak ngerti hubungan, pokoknya dia hanya merusak apa yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan sangat bangga dengan yang namanya hubungan. Dan kita semua tahu ya bahwa hubungan yang baik itu adalah hubungan yang sifatnya punya free will, punya kehendak, tidak ada pemaksaan. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan demikian mengasihinya sehingga Tuhan itu bukan monster yang otoriter. Ketika dia menciptakan hubungan sebenarnya Tuhan bisa aja loh bikin kita itu seperti robot-robot yang jalannya lurus saja baik. Tapi itulah Tuhan kita karena Tuhan tahu hubungan yang baik itu selalu ada yang namanya kehendak bebas. Dan Tuhan tahu ketika kehendak bebas itu datang pasti ada kejatuhan. Ya, jadi sekali lagi kenapa Tuhan rancang ada keselamatan? Karena Tuhan tahu ada kejatuhan. Nanti besok harus jawab ya, wah Tuhan lo iseng. Enggak, Tuhan saya mengasihi. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada ciptaannya. Tuhan saya bukan monster, Tuhan saya tidak otoriter. Apapun yang terjadi, kejatuhan manusia, tapi Tuhan kasih konsep keselamatannya ya. Kita ucap syukur itu dulu ya. Kita ucap syukur itu dulu bahwa konsep keselamatan itu sudah ada buat saya dan juga buat saudara. Itu yang kita rayakan hari ini. Salvation, keselamatan. Jadi manusia itu ya orang percaya, dia itu punya tiga step dalam hidupnya. Yang pertama adalah keselamatan, salvation itu, justification. Ya, justification itu kita setelah kita selamat, kita masuk ke stage yang selanjutnya, step yang selanjutnya. Kita mengerjakan keselamatan itu, pengudusan. Kemudian kita masuk ke endingnya nanti glorification, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang gini, waktu kita itu pada diselamatin ya, terus kan kita bingung ya, terus kita ngapain gitu kan ya. Tadi kalau kita dengar lagu-lagunya semua udah dahsyat. Nanti saya mau ajakin lagi ya, nyanyi lagu yang tak mau hidup di luar tuh kata firman-Mu. Wow, nanti begitu ini selesai saya mau ngajakin nyanyi itu lagi. Pasti habis itu nyanyinya udah beda. Ya kan ya. Jadi sekarang kita lihat dulu kenapa hari ini apa sih yang mesti kita lakukan ketika seseorang itu akhirnya dia mendapatkan keselamatan itu ya. Keselamatan itu sudah terjadi, itu pemindahan. Itu pemindahan ya saudara ya. Pemindahannya itu gini, waktu kita nerima keselamatan kita itu seperti dipindahkan dari hamba kegelapan, kita pindah menjadi anak Tuhan, warga kerajaan. Tuh lihat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang suka mengutuk kita gitu ya, bilang dasar anak setan gitu ya. Balikin lagi ya, bilang jangan repot-repot, setan juga males diaku-aku. Ya, setan itu nggak suka kalau ada yang ngaku-ngaku, ih GR amat gitu. Dulu saya waktu sekolah, saya itu di label anak setan dunia akhirat. Saking saya nakal banget di sekolah. Itu yang kasih kepala sekolah sama wali kelas. Anak setan dunia akhirat, untung saya nggak imanin. Tapi selain saya nggak imanin, setan juga nggak terima sih. Dia bilang gini, ih ngaku-ngaku.
Setan itu juga gak suka sama hubungan. Emang saudara pikir kalau besok masuk neraka terus udah gitu panas-panas gini. Ayo nak sabar ya nak, sabar. Emang panas sih nak, kuat ya kuat. Enggak saudara. Dia gak akan jadi cheerleader buat kita. Jangan mau tertipu, rugi. Dia gak kenal nama saya, dia gak kenal nama saudara. Ya, jadi gitu. Jadi pada waktu dikatakan anak setan dunia akhirat, saya mau flashback sedikit ya. Waktu saya dibilang anak setan dunia akhirat juga setan bilang kayak gini. Idih males banget ngaku-ngaku, dia bilang kayak gitu. Nih saya nih katanya ya, saya kan tobat kumat dulu gitu kan ya. Nih anak nih ditinggal dikit tobat. Ntar kalau misalnya saya lagi di sini dia lebih setan dari setan gitu. Itu saya dulu. Udah gitu kita kan ngomong gini, iya kenapa kamu mencuri? Iya lagi kesambit setan, setan juga males lagi, dia kan gak omnipresent, dia gak 24 jam, dia terbatas. Terus kita ngomong, iya lagi setan lewat, setan bilang gini, ini orang gue lagi gak lewat, dibawa-bawa mulu. Jadi itu ya, itu pertama ya, pertama kita harus ngerti posisi kita itu sekarang ada di mana. Posisi kita itu sekarang adalah pemindahan, bukan dari anak setan jadi anak Tuhan. Oh no ya, ini adalah dari hamba kegelapan kita pindah jadi warga kerajaan. Nah setelah itu pastinya kita dituntut untuk custom, apa itu namanya, upgrade. Ya kan ya, kalau kita pergi ke ini bukan endorse, di sini ada Starbucks atau di mana lah gitu, kita kan suka bilang mau upsize gitu kan ya. Mau digedein, mau diperlengkapi, mau disempurnakan gitu. Itu sama ketika kita akhirnya pindah dari hamba kegelapan jadi anak Tuhan warga kerajaan. Saya dan juga adik-adik sekalian ini kita mesti upgrade, kita mesti custom. Kita gak bisa lagi jadi anak warung yang duduknya ngangkat, makannya pakai tangan, ya mulutnya nyap-nyap. Gak bisa, ketika kita masuk ke dalam warga kerajaan kita itu sudah harus punya tata cara yang baru di dalam kerajaan. Dan tata cara yang baru itulah yang dinamakan di dunia ini artinya diproses. Siapa yang di sini lagi diproses? Hidup lagi gak enak banget. Gak usah ngangkat tangan. Kejujuran itu awal masuk berlari menuju masuk surga. Harus jujur. Itu kan tadi kan mengakui segala sesuatu ya kan, maka Tuhan adalah adil ya kan ya. Bagus. Siapa yang ngerasa di sini bahwa hidupnya lagi gak enak banget, lagi diproses sama Tuhan. Nah itu adalah cara Tuhan untuk terus-menerus memperbaharui manusia baru kita ketika kita menerima keselamatan ya. Habis ini kita kenalan foto bareng, oke? Bestie forever. Kayak gitu, harus kayak gitu. Anak muda tuh harus kayak gitu. Kita harus, ini saya bilang ya, orang-orang yang jujur ya, bilang bahwa dia adalah barang rusak. Ini kabar baiknya ya. Kita punya Tuhan yang hobinya memperbaiki barang rusak. Jadi kalau kamu bilang hidup lagi gak enak, aku broken itemsnya. Dunia bilang don't use broken items gitu ya. Tapi kalau kamu bilang saya broken itemsnya, Tuhan lawat kamu duluan. Tuhan lawat kamu duluan. Jangan sampai bilang iya gue begini gara-gara dia, gue begini gara-gara dia. Tuhan akhirnya lawat dia duluan. Kenapa? Karena dia broken items ya. Ya, jangan ya. Oke, kembali lagi ke sini. Setelah kita menerima keselamatan, yang harus kita lakukan itu apa? Kita mulai memperbaiki diri. Kita terus menerus, ada nanti baca di Kolosea, kita terus menerus diperbaharui untuk menurut gambar dari Khaliknya. Nah itu yang membuat kita sebetulnya ketika kita sudah menerima keselamatan, kita ada menjadi anak Tuhan yang sangat sibuk. Dulu waktu saya kecil ya ada cerita tentang Cinderella ya. Cinderella ini adalah kalau sebelum dia bertemu dengan peri dulu ya, dia itu adalah upik abu yang tinggalnya tuh di loteng. Berabu semua, dia ngobrolnya sama tikus-tikus, bayangin aja. Sampai akhirnya ada peri pelindung ya yang bikin dia secara ajaib sehingga dia akhirnya menjelma menjadi putri yang cantik dan dia pergi ke pesta dansa dari pangeran dan akhirnya dia diangkat menjadi permaisuri oleh pangeran itu. Nah coba ya kalau dipikir ya, ini bekas main sama tikus-tikus. Setelah dia akhirnya jadi permaisuri, menurut adik-adik sekalian, dia gak berusaha untuk ketemu networknya pangeran-pangeran dengan bahasa yang lebih tertata, pastinya iya kan. Dia gak mungkin ngomong sama teman-temannya pangeran dengan bahasa ketika dia ngomong sama tikus-tikus, ya gak? Jadi mereka pun itu harus custom. Ketika kita pindah dari hamba kegelapan menuju warga kerajaan, saya dan juga adik-adik itu harus custom. Kita harus mengubah, kita harus punya tatanan dan juga pola-pola yang baru. Nah itu terjadi itu di level kedua, justification. Itu kita harus mulai menerima ujian-ujian dari Tuhan ya, menerima ujian-ujian dari Tuhan. Rasanya berat ya,
Berat, iya bener. Padahal kalau kita sekolah, kita tenang banget. Ada tulisan harap tenang, ada ujian. Iya kan ya. Terus dosen kasih ujian, sulit banget. Kita tetap tenang, diem, kerjain. Meskipun di sini bete, ya kan, tetap kerjain aja. Ada di sini yang udah selesai ngerjain ujian, datang ke dosennya terus bilang kayak gini, Pak, ini susah amat, marah-marah. Ada? Hah? Ada? Enggak kan? Telan aja, terus udah gitu tiba-tiba oh nilainya nggak bagus. Oh ya udahlah, next time better, gitu kan ya, pasrah gitu, terima. Besok nggak lulus, nggak apa-apa lah, ulang lagi gitu ya. Pasrah aja, harap tenang, ada ujian, giliran dikasih ujian sama Tuhan, semuanya komplain, teriak-teriak. Why? Padahal itu diciptakan oleh Tuhan ya, diperkenankan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menajamkan. Untuk menajamkan. Saya hari ini kalau gak diproses sama Tuhan, saya gak sampai di sini loh. Jadi perlu untuk seseorang itu ketika dia mengerjakan bagian dari keselamatannya, dia perlu merelakan dirinya juga lentur secara rohani untuk dibentuk sama Tuhan. Ya, saya senang dengan ilustrasi balerina. Balerina itu dia gak akan bisa split kalau dia begini aja. Ya kan ya, dia harus membuat dirinya itu lentur supaya dia bisa belajar. Kalau dia begitu aja terus, dia gak akan jadi balerina, dia pasti jadi tentara, ya kan? Dia akhirnya keluar dari tujuan dia diciptakan. Jadi kita perlu ya lentur secara rohani supaya apa? Tuhan memberikan ketajaman buat kita setiap hari untuk membuat saya dan juga adik-adik menjadi seperti yang direncanakan dari awal. Ya, kita semua itu punya identitas yang jelas. Tuhan tuh udah jelas di sini ya, menetapkan si ini menjadi ini jadi ini, bahkan cucu-cucu dari kalian semua itu Tuhan sudah tahu dan sudah pegang namanya. Dia sudah begitu mengenal kita. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah membiarkan diri kita ya, membiarkan diri kita melatih rohani kita itu, ototnya itu benar-benar lentur untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, untuk seturut dan kehendak Tuhan. Tapi berat Bu, memang. I know. Saya dari Jaksel, katanya kalau pengkhotbah dari Jaksel harus bahasa Inggris sedikit-sedikit. Pernah kedengeran gak sampai Jepara? Saya juga gak ngerti itu kenapa. Which is jujurly, I don't like it. Tapi ya udah. Jadi kalau misalnya ya dilihat di sini gitu ya, susah ya? Iya susah. Orang saya juga susah gitu kan ya. Kenapa? Yang namanya mau ikut selaras dengan kehendak Tuhan, itu kan berarti kan kita kudus terpisah dari dunia. Wow, itu nggak main-main gitu kan. Itu memang membutuhkan satu langkah iman yang luar biasa dan juga ketahanan ya, tahan banting. Kalau misalnya dibilang di sini ya susah, iya memang susah. Tapi kalau kita lakukan sehari demi sehari, percayalah itu akan kejadian dan itu sifatnya everlasting ya. Kalau dibilang kenapa sih kita susah, kita buka dulu ya, Matius 18 ayat 21 sampai di sini nggak ada, ayat 21 sampai 35. Ya. Yang membuat kita tuh hari ini itu nggak bisa sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita, susah. Satu hal aja. Saya susah untuk move on, ya kan ya. Yang bikin orang itu nggak bisa benar-benar hari ini jadi manusia merdeka yang mengerjakan keselamatan, itu tahu nggak apa? Itu adalah kesulitan untuk mengampuni. Satu aja. Nanti kalau dibilang, iya kalau kita mau mengerjakan keselamatan harus ini. Pasti semuanya lupa. Kita ambil contoh satu aja. Hal mengampuni. Ya, kalau kita ngerti hal mengampuni ini, setiap hari kita coba berlatih ini, percayalah kita akan lentur bagai bejana, ya lentur secara rohani. Kita baca sama-sama ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Oke. Nih, Matius 18 ayat 21. Ini hal bagaimana cara mengampuni ya kan ya. Oke, kita baca ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya, kemudian menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu dan itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hal kerajaan surga, coba kita lihat di sini ya. Ini soal pembayaran hutang. Ada yang utang dengan tuannya, kemudian tuannya itu tergerak belas kasihannya sehingga apa? Dia menghapuskan hutangnya. Tapi masalahnya orang ini juga memiliki piutang sama orang lain, gitu kan ya ceritanya ya. Saudara, kalau di kehidupan sehari-hari ini kayak kita nggak sih? Kayak kita ya. Jadi ketika ada penghapusan hutang, itu kan sebenarnya utangnya nggak hilang ya kan ya. Misalnya saya punya hutang nih sama Ibu Eden, ya kan ya. Kemudian saya bilang, Bu, saya benar-benar nggak bisa bayar. Kemudian waktu Ibu Eden bilang, ya udah, aku hapuskan hutangnya. Menurut saudara utangnya dihapus atau kira-kira gimana? Ada yang ngebayarin gitu? Hutang kan nggak bisa dihapus begitu aja ya. Ada yang nalangin bukan? Sehingga dia bisa menghapuskan hutang saya. Benar begitu? Hutang itu nggak bisa begitu aja hilang. Jadi ketika seseorang bilang oke, tergerak belas kasih, oke lupakan itu adalah kebaikan dari Ibu Eden yang mungkin bisa mencarikan orang yang bisa menghapuskan hutang itu. Begitu kan? Tidak serta-merta hilang begitu aja. Jadi saudaraku, ketika kita menerima keselamatan, sebenarnya hutang itu tidak begitu saja hilang. Dosa itu tidak begitu saja hilang. Kesalahan itu tidak begitu saja hilang. Ada yang ngebayarin saudara. Nah, siapa yang ngebayarin? Yesus. Dahsyat. Jadi ketika saya dan juga saudara dihapuskan hutangnya, dipindahkan dari hamba kegelapan menuju ke warga kerajaan, sebenarnya itu ada yang bayarin saudara. Ada yang bayarin hutang itu. Nah sekarang kenapa kita sulit sekali untuk mengampuni orang yang hari ini berbuat salah, berhutang sama kita, sama seperti cerita tadi. Yang pertama, dia hutang begitu besar dan dihapuskan saudara. Tapi dia juga punya piutang hanya 100 dinar, tapi dia gak bisa terima. Kita tuh akan gagal ngelihat karya keselamatannya Tuhan yang luar biasa kalau saya dan juga saudara hari ini masih fokus sama apa yang terjadi sama diri kita. Coba ya kalau kita sekarang mikir ya bahwa lubang-lubang yang ada, luka-luka yang ada di badan Tuhan Yesus untuk saya dan juga saudara itu sifatnya jauh lebih besar daripada lecet-lecet dan lebam-lebam yang biru-biru yang sekarang ada di hidup saya dan juga saudara. Dalam tanda kutip tentunya. Siapa yang masih mikirin bahwa lecet-lecet saya hari ini tuh begitu luar biasa sehingga saya gak bisa ngampunin orang. Padahal untuk saya diampuni, saya sudah bikin tubuh Tuhan Yesus berlubang. Di situ kita bisa bandingkan ya karya keselamatan luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Ya, bisa kita pahamin di sini ya. Saya gak terlalu cepat kan? Saya gak terlalu cepat kan? Kalau terlalu cepat nanti ibu sama bapak gembala mau ke sana bawa goreng-gorengan, oke? Supaya khotbahnya kuat, oke? Jadi di situ dulu saudara, ketika Tuhan itu memindahkan kita ya, Tuhan memberikan identitas baru, itu betul Tuhan memberikan identitas baru, itu yang mesti kita pikirin saudara. Wah ini nggak ada ini, saya sebenarnya pengen ngajak nyanyi-nyanyi terus ya. Kita pernah nyanyi lagu ini ya, lebih dari pemenang.
Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Saudara tahu nggak? Sebelum kita nyanyiin lagi, tahu nggak artinya lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang ini, saya senang deh, suami saya selalu pakai ilustrasinya kayak gini. Kalau petinju tuh ya dulu ada petinju ya, dia ikut pertandingan tinju ya, dia tinju sampai lawannya KO. Coba ya kalau misal petinju, dia habis bertanding gitu ya, dia bonyok tapi dia menang, terus dia dapat piala ya kan ya, dia dapat piala, habis itu dia dapat uang, habis itu dia pulang ke rumah, ya kan? Habis itu istrinya bilang gini, mana uangnya? Yang lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Ngerti nggak arti kata lebih dari pemenang? Waktu 17 Agustus di sini ada yang ikut lomba panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, ada? Menang? Puji Tuhan. Yang nggak menang nggak apa-apa, besok ikut itu bawa hadiah sendiri. Ya kan ya, itu namanya kompetisi sendiri. Itu saudara ya, di luar sana kita itu banyak pemenang. Pemenang itu adalah apa? Mereka yang mengusahakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga dan mereka akhirnya menjadi yang terbaik, mereka menang. Itu pemenang saudara. Saudara sama saya itu lebih dari pemenang, kayak istri yang tadi, yang bonyok siapa? Tuhan Yesus. Yang selamat siapa? Saya dan juga saudara. Mau nangis gak? Tuhan Yesus yang perang, kita yang menang. Tuhan Yesus yang disalib, saya dan saudara yang selamat. Itu gak main-main. Lagu ini saudara, lebih dari pemenang tuh itu. Yang bonyok dia, bak petinju, lawannya KO. Pulang kita bilang, mana hadiahnya? Dikasih sama Tuhan Yesus. Tuh, kalau nyanyiin lagu ini, jangan cuma joget-joget, mungkin nangis. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, segala ya, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah dia, bukan oleh nama saya, nama saudara, nama siapa aja, enggak ada. Jadi dari situ kenapa kita harus punya kemampuan untuk mengasihi dan juga mengampuni 70 kali 7. Kenapa? Karena lubang-lubang itu tadi, ini juga belum masuk ke khotbahnya, coba. Nyanyi dulu deh sekali. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo deh kamu nih, hidup lagi kayak enak. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sampai situ ya, sampai situ dulu. Kenapa saya dan juga saudara hari ini nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja, nggak boleh bilang gini, oh ya dunia lagi ngebetain gue, ya udah gue sekarang slow aja, slow, sans bro, sans. Gak bisa. Kenapa? Karena itu tadi kita punya reputasi ilahi. Tuhan itu ngasih namanya dia, menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Buat apa? Karena itu tadi, identitas kita itu nggak sama. Di luar sana tuh banyak pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Jadi kita nggak boleh kalah. Jadi kita nggak boleh biasa-biasa aja. Itu yang pertama, saudara. Nah, sekarang kita masuk ya di sini ya. Udah, ya. Saya bawa tim IT sendiri. Pendeta juga loh. Timekeeper. Kalau saya udah kehabisan waktu ya, dia gini-gini. Artinya waktu habis. Gini, adu penalti. Bapak Gembala nanti naik, mimbar diambil gitu. Ya. Gimana sih caranya? Waktu orang itu harus bisa setia gitu. Setia berproses bersama dengan Tuhan. Nah ini nih ya, di sini ya.
Kita lihat ya, saya ambilnya tuh dari Titus. Saya ambil dari Titus ya. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah, Alkitab bilang sudah, segala sesuatu sudah. Jadi soal keselamatan ini, soal transformasi saya dan juga saudara, soal posisi yang baru itu bukan lagi harapan. Transformasi yang sekarang terjadi, manusia baru itu sudah terjadi. Istilahnya ketika kita sudah mengalami keselamatan saudara, itu istilahnya itu udah mobil-mobil baru yang parkir di depan garasi. Saudara dan saya ini udah merupakan manusia-manusia baru yang gak usah diharapin lagi. Udah pasti larinya kenceng, udah pasti larinya jauh. Saudara gak bisa kan ya, kalau besok nih tiba-tiba di depan garasi ada mobil baru. Kan kita gak bisa bilang kayak gini, aduh mudah-mudahan larinya kenceng ya, aduh mudah-mudahan AC-nya dingin ya. Enggak saudara, itu udah pasti larinya kenceng, udah pasti AC-nya dingin. Dan itu saya dan juga saudara. Gak ada lagi, di sini dibilang sudah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, saudara di situ dilihat, ia mendidik. Nah, sekali lagi, kenapa dibilang ya, bahkan Amanat Agung bilang pergi jadikan semua murid. Kenapa kita perlu memuridkan? Kenapa kita perlu jadi murid setiap hari yang belajar? Karena di Alkitab itu sudah dicatat, kita mau dididik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ada beberapa hal ya untuk kita mengerjakan keselamatan, setidaknya dari ayat ini itu ada 4 step nanti di bagian belakang yang bisa kita lihat ya, apa yang mau Tuhan lakukan buat kita. Yang pertama, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Allah mendidik kita supaya yang pertama, kalau kita lihat di Titus 2 ayat 12, yang pertama Allah mau lakukan, Allah mendidik kita supaya kita yang pertama meninggalkan kefasikan. Jadi kalau kita lihat dari ayat itu sebenarnya ada 4 yang bisa kita ambil, 2 negatif, ada 5, 2 negatif, dan yang selanjutnya adalah yang positif. Yang negatifnya itu Tuhan minta ini, tinggalkan kefasikan. Ketika seseorang itu diberikan keselamatan sama Tuhan, kita, saya dan juga saudara itu sudah meninggalkan segala kejahatan itu. Tapi masih ada PR-nya satu lagi, Tuhan juga minta meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Nah ini yang sifatnya tuh mungkin gak kelihatan. Kita udah bertobat nih, saya udah gak ke disco lagi gitu. Saya udah gak misalnya obat-obatan, saya udah gak ngerokok lagi gitu. Oh saya udah gak berjudi lagi gitu. Dulu kan saya suka judi bola, jangan ditiru oke? Saya dulu suka judi bola, begitu saya bertobat saya nggak judi lagi, tapi saya kasih konsultasi kepada penjudi-penjudi baru. Ambilnya yang ini yang ini lu jangan, ini lu tahan bawah, ini tekan atas, ini hajar semuanya. Nah, kayak gitu. Kalau mau turunannya, nah sekarang kalau bisa kita sudah meninggalkan itu, nah yang ada di dalam pikiran, ini juga Tuhan minta udah ditinggalkan, hawa nafsu. Ya kan ya, hawa nafsu itu yang bikin kita hari ini mungkin berhenti. Kenapa? Hawa nafsu itu yang kelihatannya positif, tapi itu bisa bikin kita berhenti. Hawa nafsu tuh bisa kayak gini, hati-hati ya. Kenapa dia sih yang dipilih sama guru? Kenapa dia sih yang dipilih sama bos? Kenapa bukan aku? Itu yang membuat kita hari ini juga akhirnya kita terbelenggu. Akhirnya kita gak merdeka, akhirnya hari ini kita jadi iri dan dengki. Begitu keluar gereja, sirik lagi semuanya. Ya kan ya? Kalau gitu pindah aja ke gereja semuanya. Buka lapak di sini. Terlindungi semuanya. Saudara, yang jahat itu memang pikiran, dan Tuhan itu minta di sini. Allah mendidik kita setiap hari supaya apa? Kita tidak hanya meninggalkan perbuatannya, tapi juga sisa-sisanya yang ada di sini. Saya gak menyembah berhala bu, saya gak pernah nyembah patung. Iya benar, tapi giliran lagi lucu-lucuan, lihat tangan lo dong, coba gue lihat garis tangan lo dong. Siapa yang di sini masih baca rasi bintang? Gak apa-apa ketawa aja dulu, tapi nanti malam bertobat. Oke, bestie forever. Itu banyak turunannya yang lucu-lucuan itu, dan Tuhan juga mau kita tinggalin itu semuanya yang masih ada di sini.
yang masih ada di sini. Itu saya bilang, coba ya, saya seneng banget kasih pertanyaan ini buat semuanya. Waktu Hawa kasih buah ke Adam, coba siapa yang bilang di sini bahwa ulernya ada di dekat mereka? Atau ada yang bilang di sini bahwa ulernya udah pergi? Ulernya udah pergi, ya. Ulernya pergi kek, ulernya ada kek, nggak ada kek, nggak ngaruh. Kenapa? Udah nancep. Pikiran itu sudah ada di dalam pikirannya Hawa. Jadi sekarang itu juga yang Tuhan mau minta. Hilangin pikirannya. Doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu pikiran. Minta sama Tuhan, lepaskan Tuhan. Lepaskan saya dari yang jahat. Itu ya, itu yang pertama. Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan perbuatan lama kita. Dan kedua juga meninggalkan apa yang ada dalam pikiran kita. Hawa nafsu segala bentuk kejahatan. Yang berikutnya apa yang Tuhan minta di sini? Hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu ke diri sendiri. Hiduplah dengan bijak. Terima semua keadaan. Yang bikin kita tuh hari ini gak bisa nerima keadaan itu kenapa ya? Karena kita ngerasa menurut asumsi kita, pikiran kita lebih baik, kita lebih sabar, kita lebih ini, kita lebih itu. Bijak saudara, bijaksana sama diri kita sendiri. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah menentukan segala sesuatunya itu menurut kedaulatan Tuhan dan itu yang terbaik. Coba pikir ya. Pada waktu Musa itu bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, coba berapa tahun dia? 40 tahun, keliling. Saya sama suami saya tuh suka bercanda gini, tahu nggak? Kalau waktu itu Paulus yang bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir nggak 40 tahun, 4 minggu. Terus Tuhan tanya, berapa yang ikut? 16 Tuhan sama saya, jadi tinggal 15 di belakang. Coba bayangin saudara, emang pada waktu zamannya Musa gak ada orang yang kayak Paulus, yang punya karakter kayak Paulus, yang merasa dia mungkin lebih fit untuk pekerjaan itu. Tapi Tuhan gak pilih. Karena apa? Tuhan pilih, Tuhan perlu orang kayak Musa memang. Yang dikit-dikit ada penyembahan berhala, yuk bangun kemah kita fellowship 40 tahun deh. Tapi ya memang itu yang Tuhan mau. Jadi gak usah sirik kalau tiba-tiba ada orang yang dapat opportunity. Terus kita ngerasa saya lebih baik, gak usah, let go. Hiduplah bijaksana. Musa juga gak apa-apa, coba itu muter 40 tahun. Dianya juga kagak masuk ke tanah perjanjian. Emang saudara pikir gak ada yang ngetawain dia? Dibilang tour guide lah apa. Tapi Musa biasa aja karena dia apa? Dia jalan bersama dengan Tuhan, dia jalan dari satu kemuliaan lainnya. Coba bilang, Musa angkat tongkatnya, laut terbelah. Udah gak penting dia mau masuk kek, mau enggak kek ke tanah perjanjian. Tapi dia merasakan penyertaan Tuhan. Hari ini saudara gak usah limitin Tuhan, hiduplah bijaksana. Apapun itu ujungnya, prosesnya yang kita nikmatin. Itu yang pertama, waktu dibilang sama Tuhan hidup bijaksana, bijak sama diri sendiri. Yang kedua, hidup adil. Hidup adil itu sifatnya keluar. Kita keluar, kita berlaku adil buat semuanya. Ini tadi kita ngomong ya, kalau kita mengakui semua salah kita, Tuhan adil kan? Konsep keadilannya Tuhan itu kayak gitu sama. Kita akuin kalau kita mau juga adil sama orang, mengampuni saudara. Ampuni, berdamai. Yang dilakukan sama orang ke kita, kesalahannya orang ke kita, itu gak seberapanya dari kekejian yang kita lakukan, dari kita buat Tuhan. Di sini yang kedua, Tuhan minta kita untuk hidup adil dan itu ada didikannya setiap hari. Ya. Dan yang ketiga adalah hidup beribadah, berkomunikasi sama Tuhan, menjadikan Tuhan itu adalah mitra yang selalu bekerja sama, kita jalan terus bersama dengan Tuhan. Ya, waktu kita bilang, saya udah beribadah di sini ya. Ibadah kita setiap hari, setiap minggu ketika kita berada di dalam gereja itu tidak bisa dialihkan oleh apapun. Saudara dan saya itu selalu akan ada impartasi ilahi, impartasi surga selalu ketika kita beribadah. Tapi kita keluar bermasyarakat, di situ kita diuji. Pada waktu kita bersosialisasi, kita kehilangan impartasi itu. Nah itu saudara, kita dididik setiap hari untuk hidup dan juga beribadah baik di dalam maupun di luar di hari-hari ini. Gitu ya, ngerti ya di sini ya. Dalam pergumulan Ibrani 12 ayat 4 sampai 8.
Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Coba lihat di sini ya, bahwa penderitaan apapun saya dan juga adik-adik sekalian yang sedang kita alami sekarang itu nggak sampai mencucurkan darah. Jadi kita nggak usah terlalu gimana gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini itu udah nggak ada yang orisinil, semua itu udah pengulangan. Apa yang dirasakan oleh saya dan juga saudara, proses apapun itu sekarang itu sudah terjadi di perjanjian lama, perjanjian baru, dan terjadi di zaman now. Tangkap berita baiknya, apabila sesuatu berulang berarti sudah ada yang punya solusinya. Berarti itu bisa dipecahkan. Masalah saya, proses saya dan juga saudara yang hari ini terjadi itu sudah ada jalan keluarnya. Apapun yang kita rasakan hari ini itu bukan karena apa yang menimpa kita saudara, bukan. Tapi bagaimana cara hati kita merespons apa yang terjadi dalam diri kita. Saudara bisa dengar kata-kata makian, saudara bisa dengar ancaman, saudara bisa dengarkan sesuatu. Selama kita punya hati yang baik dan kita respons dengan benar, hari ini saya dan juga saudara gak akan berhenti. Kita akan terus diterima prosesnya. Dan di sini kalau dilihat, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa bila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ini kalau kita baca ya, ini benar-benar menyentuh hati. Ini mengharukan. Kalau kita disesah, berarti dia mengakui bahwa kita itu adalah anak, saudara. Karena gak ada anak yang gak diproses sama bapaknya. Kalau misalnya nih ya, bapak saya itu punya satu pabrik besar gitu ya. Pabrik besar. Seperti Allah kita itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang perlu saya tunjukin tuh apa sama orang-orang. Saya gak bisa cuma duduk aja gitu ya di pabrik itu. Terus saudara pikir semua yang lalu lalang di situ tahu bahwa saudara dan saya itu adalah anak yang punya pabrik. Gak bisa. Kita harus tunjukin identitasnya bukan? Dan yang kedua, kalau kita gak diproses. Ini besok nih ya semuanya misalnya punya bisnis. Terus anak-anaknya gak diajarin dulu, emang saudara mau menitipkan bisnisnya? Pabriknya kepada anak-anak itu kehancuran saudara. Saudara mau menitipkan network bisnis saudara ke anak-anak yang gak lebih dulu dididik, saya yakin enggak. Jadi Tuhan perlu tangkap kesempatan itu untuk ditajamkan. Kenapa? Karena Bapa kita pencipta langit dan bumi itu sangat ingin menitipkan segala sesuatunya. Tuhan itu saat ini ingin mempercayakan kepada adik-adik sekalian besok menerangi dan juga menggarami di luar. Dan itu butuh karakter murid yang luar biasa yang tertanam di rahim gereja lokal yang tidak terguncangkan oleh apapun. Dan itu perlu ketajaman, perlu kelenturan. Hari ini bangkit dari sini. Tuhan itu perlu menata kembali, ada tatanan ilahi yang perlu dia beresin di negara kita tercinta ini. Dan dia butuh generasi-generasi yang gak lembek, generasi yang lembut bukan lembek. Generasi yang lembek itu harus mengerti posisinya dia, perpindahannya dia dari hamba menjadi anak, perpindahan posisinya dia, statusnya dia, bahwa dia tidak sekedar pemenang tapi dia lebih dari pemenang. Itu ya yang pertama. Yang kedua, yang terakhir di sini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Terjemahan awal asli yang pertama kali dari Alkitab tentang anak-anak gampang itu artinya anak-anak haram. Kita itu bukan anak haram. Anak yatim bukan, kita punya bapak. Jadi kita gak perlu jadi orang yang khawatir. Anak kita bukan anak yatim dan kita bukan anak haram. Hari ini yang diproses dengan luar biasa sama Tuhan, yang merasa bahwa hidupnya lagi gak enak banget, berengucap syukur sama Tuhan betapa engkau dikasihi. Bahwa besok akan ada promosi-promosi ilahi, bertahan. Sekali Yesus tapi Yesus, Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat itu dalam perjalanan. Dahsyat saudara.
Yang perlu Tuhan lihat adalah konsistensi aja, kesetiaan dan juga ketaatan. Saya mau kasih lihat di sini ya, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian saya adalah waktu saya diproses sama Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, saya mulai khotbah waktu itu tahun 2018 saudara. Saya mulai diminta khotbah ya bukan kesaksian, coba khotbah. Kenapa? Karena waktu saya di lockdown sama Tuhan, saya di lockdown. Tahun 2010 tiba-tiba saya gak keluar-keluar lagi. Saya di rumah aja, saya juga gak ngerti. Saya berhenti nonton TV sampai hari ini, gak ngerti saya. Tuhan selalu mengalihkan saya gitu, mau ke sini tiba-tiba dialihkan ke sini. Sampai akhirnya saya sadar dari tahun 2010 saya gak keluar rumah. Saya cuma keluar rumah itu buat akhirnya kuliah dan ibadah. Tahun 2018 itu Tuhan mulai tiba-tiba ada yang telepon saya. Saya lagi bangkrut waktu itu. Saya ditipu oleh semua rekan-rekan bisnis saya. Terus Tuhan tiba-tiba ada gereja. Boleh bawa firman, coba bayangin. Bawa firman. Terus saya bilang oke deh boleh deh gitu. Saya bawa firman di situ. Saya dapat amplop. Saya buka 300.000. Namanya persembahan kasih. Saya bilang wah. Saya ada belanja waktu itu. Karena saya buka tumpangan di rumah ya. Saya tinggal sama orang-orang yang saya gak kenal. Tapi juga mereka punya penyakit waktu itu. Sehingga apa? Waktu itu saya bilang sama Tuhan bagaimana ini saya dalam keadaan bangkrut. Tapi Tuhan kok malah kasih orang-orang untuk tinggal bersama saya untuk dimuridkan. Tapi Tuhan akhirnya minta saya khotbah, itu ya Tuhan gak tega kali ya. Setiap ke gereja saya di depan gitu ya. Tuhan gak tega, saya mulai khotbah. Ada lagi yang manggil khotbah. Dapat lagi amplop, begitu cara Tuhan merawat saya waktu itu. Merawat orang-orang yang ada di tumpangan saya waktu itu. Penyertaan sama perlindungan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Saya gak pernah berkekurangan waktu itu. Saya tetap belanja buat orang-orang. Sampai akhirnya tahun 2019 itu saya bilang sama Tuhan gini, kok saya ngerasa orang gak akan ngakuin bahwa gak akan terima. Bahwa sebetulnya yang saya sampaikan khotbah itu ada landasan teologisnya. Bahwa saya itu orang baca Alkitab. Saya itu dulu mantan artis. Artis itu selalu dianggap kebanyakan gak ada otaknya gitu. Jadi kalau saya menulis, saya nggak pernah dibilang penulis, artis yang menulis. Saya bisa melukis, saya nggak pernah dibilang pelukis, saya dibilang artis yang melukis. Saya memahat, ya saya nggak pernah dibilang perupa, saya dibilang artis yang mematung. Pokoknya seperti itu. Nah jadi saya bilang Tuhan besok kalau saya khotbah kemana-mana, pasti itu orang-orang pada bilangnya artis yang bertobat. Nggak enak kali dengernya Tuhan, saya bilang gitu. Saya bilang gini, saya minta perlindungan dari Tuhan. Bagaimana cara Tuhan melindungi saya? Saya pingin betul-betul dikenal sebagai seorang penginjil yang mengasihi Tuhan yang membayar harganya. Saya baca Alkitab kok. Tuhan bilang tau gak apa? Sekolah kata Tuhan. Tuhan akan melindungi saya dengan gelar, tapi saya bayar harganya. Saya harus sekolah, saya nangis-nangis masuk sekolah. Sampai hari ini saya tetap sekolah. Nah itu cara Tuhan melindungi. Jadi saya mau bilang kayak gini, waktu kita minta sama Tuhan, kasih saya perlindungan. Jangan limitin Tuhan bagaimana cara dia melindungi. Dan waktu dia udah sampaikan bagaimana cara dia mau melindungi saya, mau melindungi saudara, bayar harganya. Tuhan bilang dia mau lindungin saya, sekarang gak ada yang bisa mempertanyakan. Saya lulus sekolah teologi, saya ambil master lagi teologi. Nangis. Sampai hari ini saya orang yang gak suka sekolah. Tanya sama suami saya, setiap kali ada makalah saya nangis bombay. Dia cuma bilang sama Tuhan, ini kalau bukan buat Tuhan saya gak mau sekolah tetap. Tapi saya tahu itu perlindungannya dari situ. Saya bahkan bilang, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ada perlindungan yang lebih gampang gak? Jadi kalau hari ini kita minta perlindungan Tuhan, Tuhan sebenarnya udah kasih. Tapi ada bagian naturalnya juga yang mesti kita lakukan. Tuhan gak bisa ngelindungin saya tanpa saya daftar sekolahnya. Saya gak bisa beli gelarnya, mana bisa. Sekolah teologi itu semua dosennya pendeta, gimana nyogoknya? Gak bisa. Saya masuk ke sana, saya bayar harganya.
Itu kesaksian saya, Hari ini kalau ada yang mau minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan sebenarnya udah siapin caranya. Tuhan punya banyak metode penyembuhan. Di Alkitab aja kita udah bisa ngelihat, ada yang memang disentuh, ada yang dicelikan matanya, ada yang hanya diperkatakan, ada juga yang langsung disuruh jalan. Tapi tuh orang gak banyak nanya, begitu dibilang ayo jalan, gak ada tuh yang nanya, lo kok jalan sih, kan kita minta kesembuhan malah disuruh jalan aja. Percaya aja. Jangan limitin. Kita minta kesembuhan hari ini, kita minta pemulihan, kita minta kemerdekaan, kita minta apapun itu, Tuhan sebenarnya udah siapin caranya. Cuma kita perlu periksa, mungkin kita gak suka caranya sehingga kita gak mau bayar harganya. Jangan limitin Tuhan, jangan tentuin Tuhan. Ya hari ini kalau kita mau terima kemerdekaan yang sejati, kita menuju ke glorification, kemuliaan itu saudara, kita juga harus bayar harganya di level yang kedua ini. Nanti saya mau undang ya, siapapun yang hadir, saya mau impartasi hati ya, untuk bisa setia, nikmatin prosesnya. Proses berjalan sama Tuhan itu saya gak bilang prosesnya itu gak berat, pasti banyak air mata. Tapi yang namanya jalan sempit, apalagi senggol-senggolan, ketika kita tahu kita berada di situ bersama Tuhan, itu rasanya dahsyat, nikmat luar biasa. Ya kan ya, seperti kalau kita jatuh cinta sama orang ya kan ya, kita naik kendaraan umum ya, beca gitu kan ya, jalan makin bergelombang, bukankah kita makin senang, ya kan? Senggol-senggolan, itu sama kayak gitu waktu kita jalan di tanah yang tidak rata dan bergelombang. Kalau kita jalan sama Tuhan, habis itu kita bilang keluar aja aku ya Tuhan, udah selesai ya, capek, bosen. Tuhan bilang, kayak mana ini mau dibawa kemana hubungan kita? Siapapun sekarang yang sedang diproses oleh Tuhan ya, nikmatin prosesnya. Ya, ada yang mau minta didoakan, saya mau tutup, saya mau doain. Kenapa? Hari ini tuh gereja mesti bangkit. Coba sekarang ingat-ingat ya, dosa apa yang pernah dilakukan buat Tuhan ya sebelum nanti kita berdoa sama-sama. Apa dosanya? Coba ingat-ingat di situ aja dulu. Habis selesai itu saya mau kasih tahu, dosa itu gak ada yang berat, gak ada yang ringan. Semua dosa itu sama. Sekarang coba buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Ya kita baca ya. Tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya mau tanya, mengampuni temanmu yang hari ini menyakitimu baik gak? Sudah dilakukan? Berdosa gak? Oke, saya mau tanya sekali lagi ya. Baca firman setiap hari, paling enggak 1 pasal setiap hari atau 2 pasal setiap hari, baik enggak? Dibikin enggak? Dilakukan enggak? Berdosa enggak? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yuk kita nyanyiin lagi. Apa tadi? Tak mau ku hidup bagi dunia. Yang benar, tak ingin kompromi. Seriously, ingin lakukan hal yang dapat. Apa yang mendukakan hati Tuhan? Dosa bukan dosa. Jika kamu tahu yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Nanti malam kita mulai periksa. Pasti banyak hal-hal baik yang kita hari ini masih belum lakukan dan itu udah dosa. Padahal kita nyanyiin lagu ini, kita gak mau kompromi lagi. Gak mau lakukan hal yang melukai hatimu. Yang melukai hati Tuhan ya dosa. Hal kecil yang kita lakuin, kita tahu itu baik, kita gak lakukan itu dosa. Ya lupakan berzinah, lupakan gak sampai ke situ ya, lupakan membunuh.
Waktu kita tahu apa yang baik kita tidak melakukan, kita udah berdosa. Kita mau hari ini kita mau ambil langkah iman ya. Ada berapa banyak di sini mau didoakan ya? Ayo maju ke depan ya. Atau berdiri di tempat situ ya, letakkan tangan di dada. Kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa hari ini kita mau jadi pribadi yang tidak lagi sama. Kita mau berdoa, kita mau jadi pribadi yang sungguh-sungguh ditemukan oleh Tuhan itu mengasihi Dia. Ada berapa banyak di sini? Ya kita ambil waktu, kita tutup mata ya. Kita tutup mata untuk semua yang gak usah lihat kiri kanan. Boleh maju juga ke depan ya. Kalau ada yang mau maju ke depan. Hari ini tuh kita mau nyatakan sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan sabar betul. Aku tahu Tuhan sudah tunggu terlalu lama, begitu lama. Aku tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Aku tahu aku adalah ciptaan-Mu yang juga luar biasa. Aku biji mata, aku anak-anak-Mu perempuan dan anak-anak-Mu laki-laki yang sudah Engkau kenal sejak ditenun di dalam kandungan. Aku tahu Tuhan, hari ini ketika dunia mengatakan bahwa aku adalah barang rongsokan, tapi aku tahu Tuhan, Tuhan punya rencana luar biasa atas aku. Ada berapa banyak di sini yang ingin hati baru? Adik-adik sekalian, kita mau hati baru. Kenapa? Kalau mau berkat baru, mau hikmat baru, mau urapan baru, mau marifat baru, kita semua perlu hati baru. Hati yang ini udah gak bisa ditata ulang. Tuhan kita Allah pencipta, Dia punya segalanya. Untuk semua yang mau dilawat sama Tuhan hari ini, ambil langkah iman. Sampaikan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika aku berbuat dosa Tuhan, ketika aku melukai hati-Mu Tuhan, Engkau ada di sana. Jangan uji kebaikan Tuhan dengan apa yang kita rasakan hari ini. Tapi lihat ketika kita sangat melukai hati Tuhan dan iblis berkata di sana, beri dia padaku Tuhan. Tapi Tuhan cengkeram saya dan juga saudara jauh lebih kencang hari itu. Sehingga hari ini kita masih ada. Di situ Tuhan baik, di situ Tuhan baik. Ada berapa banyak di sini kembalikan ke masa di mana kita begitu mencederai kesetiaannya Tuhan. Taruh tangan di dada saudara, taruh tangan di dada saudara, sampaikan pada Tuhan. Ketika saudara sedang berzinah, ketika saudara sedang melakukan hal yang begitu mendukakan Allah, ketika saudara sedang berada di depan layar internet, browsing porno, apapun itu, merokok, ganja, narkotika, obat-obatan terlarang, pornografi, apapun itu, iblis sampaikan di situ. Berikan dia pada saya Tuhan. Hari ini kita ada. Tuhan setia. Tuhan berikan keselamatan itu buat saya dan juga saudara. Letakkan tangan di dada. Sampaikan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Temukan aku. Ini namaku Tuhan. Yang mengasihi-Mu. Yang dikasihi. Berapa banyak dari kita di sini mau ambil langkah iman. Hari ini aku berdoa Tuhan. Dari tempat ini. Semua anak laki-laki akan tumbuh segar ya Tuhan. Akan tumbuh segar seperti tunas-tunas di masa mudanya ya Bapa. Anak-anak perempuan di sini. Anak-anak perempuan yang Engkau kenal Tuhan. Engkau kenal sejak Engkau menenun mereka di dalam kandungan ya Bapa. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak seperti batu-batu penjuru. Yang dipahat untuk tiang-tiang istana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Temukan hati-hati yang mengasihi di sini ya Bapa. Aku lepaskan berkat-berkat segala sesuatu yang baik Tuhan dari tempat ini Tuhan. Roh Kudus penuhi dan kembali bertahta di dalam hati pribadi, lekas pribadi yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua persoalan-persoalan, untuk semua hal-hal yang boleh terjadi hari ini. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kemerdekaan ya Bapa. Semua yang sudah kami perdamaikan, semua yang terjadi di belakang ya Tuhan, kami terima itu semua Tuhan. Kami berdamai dengan apapun itu Tuhan. Dengan orang-orang yang hari ini mungkin masih menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sebut nama kami masing-masing. Ini namaku. Sebut nama masing-masing. Sebut nama masing-masing. Sebut dengan keras. Ini Tamara Tuhan. Ini Tamara. Tamara adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Sebut namamu. Sebut namamu. Sebut namamu. Sebut namamu. Sampaikan kepada Tuhan. Aku adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Aku adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Sebut namamu. Aku adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Sebut namamu. Sebut namamu. Aku Tamara. Aku ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang luar biasa ya Bapak. Kami adalah ciptaan baru ya Tuhan. Dari tempat ini kami merasakan betul penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus mengalir Tuhan. Roh Kudus kembali menempatkan hati-hati yang ada di sini penuh. Ada sukacita kembali, damai sejahtera Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, penyertaan dan juga perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Bu ya Bapak, terima kasih untuk lawatan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kemerdekaan, terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapak. Berkat-berkat jasmani dan juga rohani dalam perjalanan. Untuk semua yang ada di sini, semua yang dikasihi, semua yang mengasihi Engkau ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami mau keluar dari tempat ini tidak lagi jadi sama dengan tempat ketika kami datang ke sini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua perkara kami Tuhan, kami mau serahkan. Aku tahu Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sudah berada di depan, Engkau berperang untuk semua perkara-perkara kami ya Bapak. Kepadamu Tuhan Allah yang kami percaya, kami bawa semua perkara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.